Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. How are you? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini keadaan kebun sempit kami saat ini, teman-teman. Ini alhamdulillah ada tanaman cabai yang masih bertahan dan masih bisa kita panen berulang kali nih ya. Meskipun untuk beberapa buah-buah cabainya juga tersengat lalat buah, namun alhamdulillah masih ada yang bisa kita panen kembali nih, teman-teman. Dan ini ya, terlihat untuk yang masih hijau-hijau juga cukup banyak, alhamdulillah. Jadi bagaimana di tempat teman-teman untuk tanaman-tanaman seperti sayuran ini, apakah banyak hama juga yang menyerang ya? Di sini seperti lalat buah dan di musim penghujan juga ulat-ulat, kemudian juga si belalang, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu tantangan tersendiri ya untuk tantangan dari menanam. Namun alhamdulillah tetap kita syukuri masih ada yang bisa kita panen, teman-teman, seperti ini. Alhamdulillah sekali. Ini untuk yang masih hijau-hijau cukup banyak, insya Allah kita panen di waktu berikutnya. Oke, kita lihat untuk yang di bagian bawah ini. Ada beberapa juga cabai-cabai yang mulai memerah. Dan ini masih ada ini, teman-teman. Baiklah teman-teman, stay tune. Untuk ranting cabai yang ini juga sudah kita ikat-ikat nih, teman-teman ya. Untuk bagian ranting-rantingnya nih menggunakan tali rapi ya, karena di musim penghujan ini terkadang anginnya kencang ya. Jadi sayang kalau patah, coba kita ikat-ikat. Dan ini ada terong pondo juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita panen untuk terong pondo ini. Yang terlihat sudah bisa kita panen. Semoga tidak mengalami layu nanti ya untuk terongnya. Namun ini sebagian batangnya sudah terlihat seperti ini nih, teman-teman. Kemungkinan tidak bertahan lama, namun semoga masih bisa bertahan. Dan ini juga bismillahirrahmanirrahim, kita panen juga. Oke, alhamdulillah cukup baik juga untuk buat terongnya. Kemudian ini kita panen cabai yang berikutnya, di tanaman cabai yang berikutnya. Alhamdulillah juga ini masih terus berbuah ini, teman-teman. Masya Allah ya, setelah kita panen tidak lama muncul bunga kembali dan bisa kita panen lagi, berulang kali kita panen. Dan kita beri ini ya, ajir menggunakan bambu-bambu sederhana juga. Dan ini terlihat nih, teman-teman, Masya Allah. Ini ya yang masih kecil-kecil. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Dan untuk di bagian ini nih, sebagian tanaman yang berada di bawahnya seperti bunga kol, ini juga cabai seperti bunga kol, dan yang lainnya itu sebagian juga habis dimakan ulat, teman-teman. Jadi insya Allah nanti kita ganti saja dengan bibit-bibit baru. Dan juga cabai yang imut-imut ini masih bisa kita panen, alhamdulillah. Meskipun tidak terlalu banyak juga untuk buah cabainya yang berada di pohon ini, masih kita coba untuk pertahankan. Nah, ini beberapa tanamannya ya sudah kita cabut-cabut yang dimakan ulat parah. Insya Allah nanti kita ganti dengan bibit-bibit baru saja. Nah, ini untuk bagian depannya ini masih ada ini, teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillah. Nih ya, untuk yang hijau-hijau nih. Dan juga masih berbunga-bunga kembali. Ini juga
Alhamdulillah, dan kebetulan di rumah ini tidak terlalu menyukai pedas ya teman-teman. Jadi untuk cabai-cabai ini cukup awet sekali, alhamdulillah. Dari petik-petik ini alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan cabai. Dan sekarang kita lanjutkan di bagian ini teman-teman, beberapa tanaman cabai yang masih kita pertahankan juga meskipun sudah berulang kali kita panen ini. Insya Allah nanti kita pruning-pruning lagi untuk ranting-ranting yang sudah tidak produktif. Semoga masih bisa tumbuh tunas-tunas baru dan masih berbuah kembali. Ini kita panen-panen yang mulai menua. Ini kita tanam di dalam pot. Dan ini si terong akhirnya masih kita pertahankan dan masih ada bakal buah terongnya juga. Ini terong pondok. Masih coba kita pertahankan juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun terlihat ya semakin tidak terlalu produktif. Nah, untuk beberapa tanaman yang berada di sini juga sebelumnya sempat diserang ulat juga ini teman-teman. Jadi untuk pertumbuhannya juga kurang maksimal dan akhirnya mungkin beberapa tanaman seperti bunga kol ini gagal berbunga ini teman-teman karena sebelumnya sempat diserang ulat. Ini juga untuk kaleneronya ini rusak. Insya Allah nanti kita ganti saja. Dan beberapa tanaman bunga kolnya ya. Ini seperti ini. Namun tidak mengapa, tetap semangat menanam teman-teman. Ini beberapa tanaman juga sudah kita ganti dengan bibit-bibit baru dan ini untuk kangkungnya juga nanti kita sudahi saja. Kemudian ini yang sebelumnya rencana kita pindahkan belum sempat kita pindahkan, insya Allah nanti kita pindahkan rak yang berada di sini nih agar sinar mataharinya tercukupi. Beberapa tanaman sawi putih dan di sini ternaungi oleh tanaman kelengkeng. Ini bayam Brazil yang saya coba tempatkan di bagian ini. Masih terlihat cukup baik untuk pertumbuhannya. Ini hasil dari stek batang bayam Brazil. Kemudian ini terlihat habis ini teman-teman juga untuk pucuknya juga sebelumnya diserang ulat dan kurang sinar matahari ya, akhirnya untuk batang-batangnya meninggi seperti ini, tidak maksimal. Ini bibit-bibit baru yang kita tanam. Oke, sekarang kita berada di sisi kanan dari kolom sederhana yang kita coba tempatkan tanaman-tanaman seperti tanaman terong pondok dan juga beberapa tanaman bunga kol yang kita tanam di sini ya. Beberapa sudah kita panen dan ini juga ada yang tidak maksimal ini teman-teman. Di sini ternyata juga disukai para belalang. Coba kita panen untuk kangkungnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun nanti kita pilah-pilah kembali yang bisa kita panen dan yang rusak bisa kita kasih ke ini ya, ke ikan. Nanti kita pilah-pilah kembali. Ini cabai merah keriting, alhamdulillah sebelumnya sudah kita panen berulang kali dan habis, dan ini mulai berbuah kembali untuk buah-buah cabainya, alhamdulillah sekali, cukup banyak. Kemudian di sini beberapa tanaman bunga kol juga, masya Allah ya. Dan untuk para bunga-bunga yang tak lekang oleh waktu, bunga-bunga bougainville dan yang lainnya, alhamdulillah terus bermekaran. Ini beberapa tanaman sawi yang kita tempatkan di sini dan rak susun juga yang di sini.
Sebelumnya untuk rek susun ini berada di dekat tanaman alpukat ya, dan ini kita coba pindahkan di bagian ini, semoga nanti untuk penempatannya cocok, terutama untuk sinar mataharinya. Ini juga kita tanami sawi yang di bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim, ini saya panen saja ini teman-teman. Ini ada 2 tunas. Oke. Dan ini juga. Sambil kita pilah-pilah ya untuk daun-daun yang menua, nanti bisa kita tambahkan di komposter juga. Oke, baiklah, next kita berada di bagian belakang ini teman-teman yang kita manfaatkan untuk menanam juga. Ini kita dapatkan terong ungu panjang, kemudian masih ada juga untuk terong hijau panjangnya meskipun belum terlalu besar. Ini sekaligus kita panen saja ini teman-teman. Alhamdulillah ya. Untuk rumput-rumput di bagian ini pun terlihat sudah tumbuh di mana-mana teman-teman, belum sempat kita bersihkan. Insya Allah di waktu berikutnya kita bersihkan ya di sela-sela aktivitas yang lain. Dan ini juga masih ada terong ungu yang warnanya juga cukup unik nih teman-teman, Masya Allah. Bisa kita panen. Ini untuk warnanya juga cukup cantik nih teman-teman. Jadi si ungu ini agak kombinasi dengan putih ya. Kemudian si kangkung juga ini insya Allah nanti kita tanami benih-benih kangkung kembali ya. Dan ini ada si oyong ataupun gambas. Alhamdulillah ini bisa kita panen meskipun tidak maksimal juga ini teman-teman untuk si gambas. Di sini juga diserang hama ini untuk gambas ini. Sepertinya hama kumbang kepik teman-teman. Dan ini masih ada lagi yang bisa kita panen. Alhamdulillah sekali. Oke, kita dapatkan gambas juga untuk panen-panen saat ini. Kemudian ini ada tanaman kenikir yang alhamdulillah ini masih tetap bertahan, dan untuk benih-benihnya juga ya alhamdulillah kita dapatkan mandiri benih. Kemudian juga ada tanaman bayam Brazil yang bisa kita panen juga ini teman-teman. Ini sepertinya sudah waktunya kita replanting. Kita tanam ulang ya. Biasanya kita tanam ulang untuk bayam-bayam Brazil ini ketika sudah tidak terlalu produktif. Jadi kita stek batang kembali, kita tancap-tancap saja insya Allah untuk tumbuhnya juga mudah. Namun di sini juga untuk bayam Brazil sepertinya saat ini disukai para belalang ini teman-teman. Jadi untuk sebagian daun-daun bayam Brazil juga rusak, bolong-bolong. Namun alhamdulillah masih ada saja yang bisa kita panen juga. Dan ini kita tempatkan di rak-rak tempel seperti ini ya. Manfaatkan space-space yang masih bisa kita manfaatkan untuk penempatan tanaman-tanaman. Dan ini cukup baik untuk bayam Brazilnya. Ini untuk terong hijau bulat yang berada di pot juga alhamdulillah ada yang bisa kita panen ini teman-teman, meskipun tidak banyak ya. Namun alhamdulillah ini sambil kita pruning-pruning, pangkas-pangkas untuk daun-daun yang rusak ataupun menua, agar nantinya insya Allah tumbuh tunas-tunas baru lagi dan juga lebih ini ya, untuk pertumbuhannya lebih cepat. Dan kemudian ada sawi keriting juga ini yang alhamdulillah masih bisa bertahan. Baiklah teman-teman, kita berada di penghujung keseruan di kebun pekarangan rumah sempit kami. Alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu memberikan full supportnya kepada Anggreni Plants. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ini dapat bermanfaat, dapat menjadi salah satu referensi, alternatif ataupun inspirasi teman-teman. Dan mari tetap semangat memanfaatkan pekarangan rumah kita meskipun sempit. Barakallahu fikum, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.